Aku mau bilang sesuatu yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Sebenarnya temu admi itu pertemuan. Sebenarnya kalau dibilang ya, temu admi itu ajang silaturahmi lah dari rumpun ilmu admin. Kak Garin nih, saudara. Nah, tahun 2025 kita temu admi kemana sih, Kak? Kemana tuh? Ya? Ke Kota Malang, pokoknya univ terkenal di Malang. Kalau Ikom boleh nggak nih? Aku Ikom nih, mau masuk boleh nggak? No. Oh nggak bisa. Mungkin Ikom punya sendiri ya, Ikom punya sendiri. Tuh, kalian makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu terus ya nggak sih? Iya, Harus betul kayak banget. kakak-kakak ini. Oke, Ya nggak apa-apa. Ternyata semester 2 ya guys, aku salah gitu. Halo Sobat Visip, balik lagi di Posesif, podcast seru anak Visip. Nah Sobat Visip, kali ini kita kedatangan narasumber berprestasi dari jurusan administrasi publik. Jadi kakak-kakak di sini bakal ngejelasin tentang temu admi atau terkait dengan penghargaannya di Best Paper and Best Presentation Klaster peningkatan investasi. Nah langsung aja Sobat Visip, penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya. Sebelumnya dari kakak-kakak boleh perkenalkan diri dulu ya. Halo, aku Garin dari Administrasi Publik Angkatan 2023. Halo Sobat Visip, aku Bayu dari mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2022. Oke, halo Sobat Visip, kenalin aku Rizka Salsabila dari Angkatan 2021. Oke, nah oh iya, kalau yang aku tahu kalian ini berlima bukan sih Kak? Tapi di sini cuma 3. Nah boleh nggak Kak kenalin juga yang belum bisa hadir pada podcast kali ini? Oke, bener banget. Kita sebetulnya dalam satu tim itu berisikan 5 orang dan kebetulan berhalangan hadir untuk 2 orang yang lainnya. Ada Lola Amelia Maharani, dia juga angkatan 2022 sebagai steering komite bersama Rizka. Kemudian juga ada Philips Hakim dari angkatan 2021, dia sebagai anggota yang berkontribusi dalam penelitian di temu admi ini juga. Oke, berarti emang kakak-kakak di sini tuh dari berbagai angkatan juga ya, jadi nggak serta-merta dalam satu angkatan aja. Oke, baik, langsung aja ke pertanyaannya nih ya Sobat Visip, yang mungkin Sobat Visip juga penasaran. Sebenarnya kakak-kakak ini representasi atau perwakilan dari apa sih Kak, kalau boleh tahu? Kami ini perwakilan dari temu admi Untirta tahun 2024, yang dimana temu admi ini merupakan acara yang ada di Yogyakarta nih Kak. Mungkin nanti akan dijelasin juga ya Kak. Ya kayak gitu aja sih Kak. Oke, nah boleh nih, tadi bilang bakal dijelasin. Coba dijelasin dong Kak. Kan Sobat Visip pasti juga pengen tahu ya. Kira-kira apa sih Kak temu admi itu tuh apa gitu tuh? Oke, temu admi itu adalah temu administrator muda Indonesia. Kenapa administrator muda Indonesia? Karena ini sebuah forum untuk mahasiswa dari jurusan administrasi publik ataupun administrasi negara ataupun manajemen kebijakan publik ya yang ada di universitas seluruh Indonesia gitu. Nah, forum ini nih kita di sini bisa bertukar pikiran, kita bisa bersilaturahmi dan juga kita bisa berkolaborasi seperti itu. Untuk apa? Yang kemudian ini akan untuk berkontribusi sebagai perkembangan dari ilmu administrasi publik itu sendiri, seperti itu. Nah, temu admi tahun 2024 ini kebetulan dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada bulan Agustus 2024 kemarin ya. Selama kurang lebih 6 hari ya. Dihadiri juga dengan 40 sampai 41 univ dari seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian pada temu admi ini juga kita meneliti ada temanya sendiri gitu Kak, dari tahun ke tahun itu akan berbeda gitu, dan kebetulan di tahun 2024 ini temanya mengenai reformasi birokrasi berbasis outcome untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah di kami sebagai delegasi temu admi Untirta juga melakukan penelitian tersebut gitu, yang kemudian akan dibawa ke temu admi nanti gitu bersama Garin, Bayu, Philips dan juga Lola gitu. Dan juga kita juga tentunya nggak cuma berlima gini, karena ada dosen pembimbing gitu. Dosen pembimbing kami juga kebetulan sangat suportif sekali, sangat baik sekali, dan benar-benar mengarahkan dari mulai mengrekrutan sampai dengan penelitian, seperti itu.
Oke, keren banget. Nah, kira-kira untuk temu admi ini kan katanya ada dari 41 univ. Nah, dari setiap univnya itu memang ada kayak kelompoknya gitu kah atau gimana itu Kak kira-kira? Betul. Jadi di dalam temu admi ini kita terbagi 4 klaster. Nah, kebetulan kami mendapat klaster peningkatan investasi. Jadi dari 40 universitas yang ikut dalam temu admi tahun 2024 di UGM tersebut, itu nanti dibagi-bagi lagi dalam klaster tersebut. Dan masing-masing punya penelitian di masing-masing daerah untuk dibawakan. Gitu. Oke, keren banget. Berarti itu khusus administrasi publik ya. Kalau ikom boleh nggak nih? Aku ikom nih, mau masuk boleh nggak? No. Oh nggak bisa. Mungkin ikom punya sendiri ya, ikom punya sendiri. Iya. Nanti ikom ada nggak sih guys? Coba komen di bawah ya kalau misalnya ikom ada acara-acara kayak gini karena kayaknya seru tuh. Oke, berarti memang khusus untuk administrasi publik gitu ya Kak ya. Nah, terkait proses, pasti di setiap perjalanan ada proses. Nah, gimana sih Kak? Ceritain dong. Kayak kok bisa kakak-kakak ini terpilih menjadi delegasi dari Visip Untirta untuk ke temu admi ke Jogja itu ya kan jauh banget tuh. Itu gimana tuh Kak prosesnya? Boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi gini, nanti kita tuh dari tahun ke tahun memang mengadakan dan emang kita terlibat dalam temu admi. Namun di tahun ini kan kebetulan tuan rumahnya adalah dari UGM, dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik di Visipol UGM. Nah, kami juga dari Hima AP, dari himpunan tersebut itu mewadahi untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi dari angkatan 2021, 2022, 2023 untuk terlibat dalam temu admi tahun 2024. Dan kami memasifkan melalui flyer yang kami sebarkan dalam platform media untuk teman-teman mengetahui hal tersebut. Jadi ada syarat persyaratan untuk mengikuti temu admi tersebut. Mungkin itu sedikit, nanti bisa dilanjutkan sama Kak Garin. Boleh Kak Garin? Jadi ada proses tahapan seleksinya ya teman-teman untuk mau daftar temu admi ini. Yang pertama itu kita harus buat esai nih yang berkaitan dengan tema temu admi pada tahun 2024 itu. Lalu akan ada proses wawancara yang akan dilakukan oleh SC, Steering Committee, dalam menyeleksi peserta temu admi tersendiri itu. Nah, iya yang sudah disinggung tadi tentang kayak prosesnya tuh sebenarnya pertama tahapannya akan ada esai. Jadi teman-teman bisa membuat esai dahulu gitu. Kemudian akan ada wawancara yang dilakukan oleh steering committee. Nah, steering committee-nya ini pada tahun ini kebetulan ada Rizka, saya sendiri dan Lola Amelia Maharani, yang kemudian kami akan memfilter gitu orang-orang yang mungkin kita lihat dari esainya, kita lihat dari wawancaranya, orang-orang yang akan cocok untuk menjadi delegasi temu admi Untirta itu sendiri. Tapi kami juga kebetulan tidak hanya berdua seperti itu. Kami juga dibantu dengan dosen pembimbing dari Bu Sirvi dan juga Bapak Dr. Kandung Sabto Nugroho yang terus membantu kami gitu. Jadi kami sangat terbantu seperti itu. Oke, berarti memang ada proses ibaratnya open recruitment juga ya Kak ya. Kayak organisasi, emang bentuknya organisasi atau apa sih Kak? Atau komunitas Kak? Atau gimana sih bentuknya kira-kira? Temu admi sebenarnya temu admi itu pertemuan. Sebenarnya kalau dibilang ya temu admi itu ajang silaturahmi lah dari rumpun ilmu administrasi publik, administrasi negara, dan manajemen kebijakan publik. Karena di universitas di seluruh Indonesia mungkin masing-masing punya rumpun ilmunya. Tapi kita dalam setiap tahun tersebut kita mengadakan forum tersebut untuk sebenarnya untuk perkembangan ilmu dari jurusan kami juga. Nanti kita bawa dari masing-masing daerah. Karena kan di universitas tersebut kan masing-masing punya problematik yang ada di masing-masing daerahnya. Nanti dibawakan penelitian tersebut. Dan mungkin sedikit itu saja sih. Oke, berarti buat mahasiswa AP Untirta yang mungkin mau join itu bisa Kak? Bisa ada tahapan, maksudnya kayak tanggalnya gitu, kayak kira-kira atau bulannya itu kapan sih Kak open recruitment-nya? Ada bisa dikasih tahu nggak? Oke, mungkin kalau untuk di tahun 2025 ya open recruitment tersebut nanti teman-teman dari administrasi publik tunggu aja dulu. Oke, AP ya guys, iya. Bukan IP apalagi ikom gitu, khusus AP gitu. Oke, ini Kak buat yang mau join ini bisa banget karena bisa dijadiin sebagai apa ya, kebanggaan juga ya Kak kalau misalnya bisa tembus ke yang tadi misalnya ke UGM untuk tahun ini ya. Itu keren banget sih kalian kayak kakak-kakak di sini nih, keren-keren banget kayak gitu. Oke, nah
karena kakak-kakak ini delegasi Temu Admi 2024 dari Untirta dan juga sebagai penerima penghargaan juara ketiga Best Paper and Best Presentation Cluster Peningkatan Investasi. Nah, boleh nggak Kak diceritain kayak keluh kesahnya, kayak prosesnya itu gimana selama perlombaan? Ada nggak Kak? Oke, mungkin di kita mendapatkan penghargaan tersebut ya di dalam forum Temu Admi tersebut. Sebenarnya kami itu ada penelitian dan penelitiannya itu jangka waktunya 3 bulan dan kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing kami yaitu Bu Sirvi dan Pak Kandung, dan kami kebetulan kan mendapatkan di klaster peningkatan investasi, dan akhirnya kami mengulik data dan bagaimana permasalahan yang ada di Provinsi Banten tersebut. Akhirnya kami mendapatkan sebuah judul untuk kami teliti, yaitu analisis human capital investment dan aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Dan akhirnya penelitian tersebut kami bawakan ke dalam forum Temu Admi tersebut gitu. Oke, berarti memang ada proses penelitiannya dulu, bukan kayak misalnya 6 hari langsung ke UGM, itu enggak ya. Itu prosesnya lumayan panjang loh guys, 3 bulan gitu ya. Nah, oh ya, kira-kira dari 3 bulan itu nih Kak, atau selama 6 hari pas ke UGM itu ya, ada nggak sih Kak kayak cerita yang paling berkesan gitu? Mungkin kalau di luar konteks perlombaannya juga nggak apa-apa, kayak oh ya kalau berarti itu tuh nginep atau gimana sih Kak? Iya, nginep di hotel kami. Oh gitu ya, berarti sekalian jalan-jalan gratis nggak sih Kak itu? Iya betul. Oh my Kami God, jalan-jalan seru ke banget. Candi Prambanan Kak. Oh my God, nyobain kopi kelotok nggak? Nggak sempat ya? Kita Nggak ngobain sempat. kopi Kalau ini. gudeg Jogja nyobain juga? Nyobain setiap sarapan ada gudeg kebetulan Oke, ya oke. gitu. Itu seru banget sih Kak. Aku Iya. ngebayanginnya kayak 6 hari di Jogja. Wah, tuh kalian makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu terus ya nggak sih? Iya, Harus betul kayak banget. kakak-kakak ini. Oke. Nah, dalam prosesnya nih 3 bulan, habis itu 6 hari gitu kan. Itu kan memang proses yang panjang ya, lagi-lagi tadi aku bilang. Nah, gimana sih Kak apa ya kayak urutannya gitu sampai jadi 3 besar? Apakah kayak tadinya itu ada beberapa beberapa komponen beberapa lawannya gitu hingga menjadi 3 besar gitu, atau kayak emang yang ikut tuh cuma beberapa aja gitu? Kayak intinya pesertanya itu ada berapa banyak sih Kak gitu? Jadi proses seleksinya ini kita tuh kan udah neliti tuh tadi Kak sebelumnya, sebelum kita berangkat ke UGM kita udah punya penelitian yang akan nanti dipresentasikan di hadapan para jurinya itu dari dosen UGM tersendiri ya Kak. Jadi kita per masing-masing klaster yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Bayu itu kita melakukan presentasi lalu diadakan penilaian. Nanti setelah itu dijumlahkan baik dalam bentuk penilaian di papernya maupun dari ekspresi presentasinya bagaimana, terus kayak kerapihan penulisan dan juga banyak sih Kak kayak gitu. Oke, berarti emang ngerjainnya itu butuh effort ya nggak sih Kak? Effort nggak tuh ngerjainnya? Sampai Betul, ini nggak Kak? effort. Ada yang sampai tipes nggak ya? Kebetulan ada ya. Kebetulan ada ada dari pihak Garin nih, saudara Garin. Iya, karena- Sakit, kurang ini kali Kak, kurang asupan es semangat Soalnya atau gimana tuh? Iya, sebelum berangkat ke UGM tuh saya sakit Kak. Wah. Karena udah kena mental duluan. Grogi, takut, itu Takut. pasti sih, Soalnya pasti. kan masih maba nih Kak, masih angkatan 2023 gitu. Sedangkan kakak-kakak kami, kakak-kakak saya sendiri nih kan udah Cukup sepuh berpengalaman gitu lah juga kali ya. Udah berpengalaman, Iya, iya, jadi iya. kayak aduh saya bisa nggak ya, saya Grogi, bisa nggak ya, nervous kayak gitu ya, aduh gimana nih begitu, gitu. Kak. Tapi akhirnya bisa dong, ya nggak sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa. Nah, oke, mungkin move on nih kita dari pertanyaan-pertanyaan tentang Temu Admi. Kita lanjut pertanyaan-pertanyaan tentang administrasi publik, karena kakak-kakak di sini dari administrasi publik. Kita pengen tahu juga nih kayak di administrasi publik tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa administrasi publik, khususnya kakak sebagai masih maba juga ya hitungannya, itu gimana sih impresi atau kayak kesan gitu menjadi mahasiswa administrasi publik di Untirta gitu? Boleh dijawab? Kesannya sih seru banget ya. Soalnya saya nih
waktu nyebur ke FISIP cuma taunya FISIP tuh tentang politik. Kayak gitu loh Kak, kan FISIP politik tuh belakangnya P-nya. Nah, ketika udah nyebur tuh ternyata saya tahu ternyata banyak banget yang dipelajari di FISIP khususnya administrasi publik ini gitu. Nggak hanya formulasi kebijakan, tapi kita belajar manajemen, hukum, dan kayak bahkan filsafat juga belajar kayak gitu. Jadi cakupannya tuh sangat luas sekali, seperti itu sih Kak. Oke, berarti mahasiswa AP itu harus bisa semuanya ya. Kayak gak Betul. cuman mentok di satu bidang. Karena katanya ada yang bilang kalau mahasiswa AP itu cuman ngebahas kebijakan publik doang. Padahal enggak ya, enggak sereceh itu ya. Maksudnya kayak masih banyak pembahasan-pembahasan lain gitu ya. Oke, nah mungkin ini bisa dijawab sama tiga-tiganya gitu ya. Kira-kira kalian ini udah tertarik masuk AP dari kapan sih gitu? Atau mungkin ada ngelihat siapa gitu sampai pengen masuk jadi AP? Misalnya ada background family kah gitu? Atau gimana? Boleh dijawab satu-satu Kak? Siapa dulu nih? Oke. Dari ujung sih. Oke, dari boleh. ujung. Oke, Ujung. Nah, kalau aku sendiri kenapa tertarik dengan FISIP dan khususnya administrasi publik ya? Kayak awalnya tuh kan kita sekolah di SMA kan ada rumpun tersendiri ya, dan aku milihnya rumpun sosial seperti itu di SMA. Kemudian ada ketertarikan untuk melanjutkan di rumpun sosial lagi gitu. Nah, cari-cari di fakultas di Untirta ada FISIP, kayak tertarik gitu mau masuk ke ranah sosial dan politik lagi. Kemudian ada di administrasi publik tuh alasannya karena yang kita tahu sebelum kita berkuliah gitu, kita kan kayak sering banget nih dapat pelayanan dari sekitar kita, kayak melayani kayak kita membuat KTP atau kita membuat SKCK, itu kan ada sebuah pelayanan gitu. Nah, pelayanan tersebut kadang ada yang baik, ada juga kadang yang belum maksimal seperti itu. Dari keresahan-keresahan itu sebetulnya bisa dipelajari lebih mendalam di administrasi publik itu sendiri gitu. Bagaimana pelayanan itu seharusnya bisa betul-betul melayani dengan baik gitu, karena kita kan fokusnya salah satunya untuk masyarakat juga seperti itu. Nah, jadi sejak saat itu memutuskan untuk AP karena ketertarikan yang sudah tadi saya bilang seperti itu. Jadilah masuk AP dan di FISIP Untirta. Oke, berarti tadinya emang anak IPS gak linjur ini ya. Enggak. Tepat jurusannya ya. Kalau boleh tahu dari SMA mana sih Kak? Siapa tahu nih Sobat FISIP ada yang alumni juga nih. Boleh di-spill kan nih? SMA mana nih Kak? Alumni mana? SMA-nya ada di salah satu provinsi Banten pokoknya. Oke, rahasia ini guys. Wah, misterius. Oke, lanjut mungkin ke Kak Bayu. Boleh Kak dijawab pertanyaan yang tadi? Sebenarnya gini ya, kalau masuk AP itu nggak kepikiran sebelumnya, karena tujuan dari pas kelas 12 nih ya, sekolah nih, sebenarnya aku tuh pengennya masuk ke filsafat. Cuman ternyata setelah dikulik kayaknya kalau masuk ke FISIP ada juga loh pelajaran filsafat gitu. Karena nanya teman-teman juga yang nanya kakak kelas dan segala macamnya, oh ternyata ada filsafat gitu. Jadi kayaknya nggak perlu lah masuk ke filsafat, nanti juga belajar filsafat lagi gitu. Akhirnya sebenarnya masuknya pengen ke ilmu politik, kalau nggak ilmu pemerintahan. Cuman kebetulan emang nggak dapet ya sayangnya di universitas yang pengen dituju gitu. Akhirnya ya udah nyari ke teman segala macam. Akhirnya oh ternyata di AP juga belajar ilmu politik juga loh gitu. Karena kita juga ada mata kuliah yang emang pengantar ilmu politik, dan kebetulan juga aku emang suka politik juga. Itu sih. Oke, berarti emang sebenarnya tidak direncanakan ya. Tidak Tapi direncanakan. dengan menjadi mahasiswa AP bisa mendapat penghargaan ini, wih keren sih itu. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin dari Kak Garin, boleh Kak? Kalau aku mungkin sama kayak Kak Bayu ya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya karena saya linjur. Wah, Dari ini nih, IPA. linjur nih. Dari IPA nih, terus jebur ke IPS karena sebetulnya cita-cita saya jadi dokter Kak. Jadi kenapa akhirnya memutuskan untuk jebur di dunia administrasi publik ini, sama kayak Kariska, karena lihat kayak gimana sih pelayanan publik tuh, ini tuh siapa yang nyiptain, terus kebijakan-kebijakan yang sering bikin rusuh di berita ini siapa yang formulasiin, kayak gitu. Jadi saya tuh pengen tahu banget tuh tentang itu. Jadi kenapa saya pilih administrasi publik. Jauh banget ya, dokter ke AP. Tapi nggak apa-apa Kak, AP juga prospeknya luas. Oh ya, terkait prospek, boleh nggak Kak dikasih tahu kayak prospek apa sih yang kebayang di saat ini nih, kayak aduh kayaknya gue mau jadi ini deh, mau jadi itu deh gitu. Ada nggak yang terbayangkan gitu ke depannya mau jadi apa? Oke, kalau dari prospek kerja itu sendiri ya,
karena kita administrasi publik, jadi publik itu tentang masyarakat, tentang negara, masyarakat, dan juga kayak private sector itu sendiri gitu. Jadi kita belajar mengenai negara, mengenai masyarakat, dan juga mengenai private sector yang kemudian dari pelajaran yang kita pelajari di kuliah itu juga bisa kita aplikasikan gitu pada saat kita bekerja nanti. Jadi bukan hanya di sektor pemerintahan gitu anak AP, karena kita ilmu sosial dan politik, tapi enggak juga, kita juga bisa bekerja di sektor private, kita juga bisa bekerja di tempat yang lain sebagainya gitu, kayak bisa jadi dosen, kita juga bisa gitu, walaupun kita basicnya bukan ranah pendidikan, tapi kalau kita bisa melanjutkan dengan S2 kita juga bisa jadi pengajar gitu, seperti itu sih Kak. Oke, berarti emang AP tuh prospeknya juga luas loh guys gitu ya. Mungkin kalau ada anak-anak SMA di sini yang masih bingung jurusan apa, boleh nih jadi pertimbangan ya jurusan AP. Apalagi kalau kalian berprestasi gitu kan, kayak dapat ini, dapat itu, penghargaan ini, penghargaan itu, pasti dapat kerja juga lebih gampang ya nggak sih Kak? Oke. Nah, menurut kalian ada nggak sih fun fact yang hanya dirasakan oleh mahasiswa FISIP atau mungkin khususnya mahasiswa AP? Boleh dijawab sama siapa nih? Kalau aku ya, karena aku ada di jurusan AP gitu, belajar terkait kebijakan publik dan segala macamnya yang emang pembuat kebijakan gitulah untuk masyarakat. Ternyata setelah kita belajar, oh ternyata gini loh teorinya, ternyata kan implementasinya berbeda ya di negara. Itu sih sebenarnya. Itu fun fact-nya Iya, ya. betul. Kalau dari Kariska sama Kak Gari ada yang mau nambahin gak nih? Terkait fun fact yang cuman ada di AP atau di FISIP. Nah, untuk fun fact gitu yang dirasakan sebagai mahasiswa administrasi publik di FISIP gitu, itu yang dirasakan ketika magang, kita bisa magang di tempat manapun gitu. Kita bisa magang di keuangan, kita bisa magang di pemerintahan, apalagi ya kayak gitu. Apalagi kita juga bisa magang di kayak yayasan gitu juga bisa gitu, karena administrasi publik ini benar-benar kayak mahasiswanya terlalu ini ya, bisa apapun gitu, kayak semua pelajaran kita pelajari gitu. Jadi kita bisa masuk ke ranah apapun, itu baru di bagian magang seperti itu, apalagi nanti di prospek kerja. Kayak gitu sih fun fact-nya. Oke, nah aku juga sebenarnya kepo nih dari tadi ya, karena di sini ada mahasiswa AP ya. Sebenarnya di AP tuh ada laprak nggak sih Kak? Ada nggak kayak laprak atau kayak praktikum gitu? Ada nggak sih? Oke, kalau laprak kayak anak saintek gitu, kayak kita nggak buat laprak seperti mereka, tapi kita juga kadang ada buat laporan ya. Kita juga sebenarnya basicnya penelitian juga gitu. Dari semester 3 kita sudah buat ada penelitian kualitatif, semester selanjutnya. Oke, Ya nggak apa-apa. ternyata semester 2 ya guys, aku salah gitu. Nah, Nggak apa, ternyata dimaklumi. kita juga dari semester-semester sebelumnya kita juga udah belajar mengenai penelitian kualitatif, kita juga penelitian kuantitatif, dan juga nanti akan ada metode penelitian administrasi gitu. Kita dari semester awal sudah dipupuk untuk bisa meneliti gitu. Jadi bakal ada suatu penelitian gitu, tapi mungkin kita nggak di lab, kita nggak di ruangan tertutup, karena kita basicnya adalah sosial dan politik seperti itu. Jadi kita penelitiannya ke masyarakat, kita meneliti masalah-masalah publik yang ada di sekitar kita, yang kemudian kita cari gitu ini Solusinya, permasalahannya kenapa dan solusinya apa, bagaimana begitu di laporan tersebut. Jadi kayak bakal tetap ada penelitian dan laporan, tapi tidak seperti anak saintek gitu, karena kita basisnya sosial seperti itu. Oke, itu juga sebenarnya salah satu fun fact ya guys ya. Jadi kita nggak ada kayak laprak lab gitu kan. Kayak sebenarnya kemarin juga sempat nanya ke anak IP, anak Ikom juga waktu itu sempat kesini. Memang benar kata mereka, emang nggak ada laprak yang kayak seperti saintek. Cuman kita ada yang namanya jurnal, publikasi, artikel, kayak gitu-gitu ya. Kayak penelitian tuh pasti ada guys. Dan itu yang kadang jadi PR, jadi kayak effort banget tuh itu ya mata kuliahnya. Kita masuk ke sesi games dulu nih ya guys, yang namanya True or False. Nah, jadi di sini ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab secara bersamaan oleh Kak Rizka, Kak Bayu, dan juga Kak Garin. Yang pertanyaan itu sebenarnya seputar apa sih guys? Jadi nanti yang cepet ya jawabnya ya, gitu. Nanti jawabnya cuman 1 kata, salah atau benar gitu doang ya. Oke. Yang pertama,
emang benar mahasiswa AP udah terbiasa ngurus administrasi sendiri. Jadi mereka nggak pernah lupa sama deadline tugas. Benar nggak? True or false? True. Wah, kenapa kok bisa true? Dijawab dong, Kak. Karena ya kita kan belajarnya pengadministrasian, manajemen. Artinya kita harus mengadministrasi dan manajemen waktu kita sendiri gitu loh, Kak. Jadi kayak itu tuh udah di luar nalar aja gitu. Kayak udah sambil berjalan kita tuh udah sambil bisa mengadministrasi dan memanajemen diri kita sendiri. Jadi nggak akan sampai telat sama deadline tugas. Oke, berarti emang dari kehidupan sehari-harinya diatur gitu ya. Maksudnya emang ada pelajarannya di administrasi publik gitu loh, guys. Oke, pertanyaan kedua. Emang benar mahasiswa AP wajib hafal semua teori kebijakan publik? True or false? False. Oh, berarti salah, guys. Kenapa? Oke. Karena teori teori tentang kebijakan publik itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Kita mempelajari bagaimana implementasi kebijakan publik, kita juga mempelajari bagaimana cara menganalisis formulasi kebijakan publik, dan kita juga belajar untuk mengevaluasi gitu, bagaimana kebijakan publik yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada gitu. Jadi teorinya itu banyak sekali seperti itu. Jadi kita rasa kayaknya nggak bisa untuk menghafal semua itu, karena kalau kita di dunia perkuliahan, level untuk belajarnya itu bukan menghafal, tapi untuk memahami seperti itu. Jadi lebih baik kita merasa bahwa lebih baik kita memahami teori-teori kebijakan publik dibanding menghafal gitu. Seperti itu. Oke, menarik banget. Itu salah satu trik tuh, guys. Jadi kalau ada teori atau hafalan bukan dihafal tapi dipahami gitu ya. Oh ya, ada gak sih, Kak, satu teori aja yang kepikiran atau yang menjadi favorit gitu di AP? Ada nggak tuh? Teori Leo Agustino, dia kan kita sendiri. Wih, oh keren banget. Aku tadinya mau ngomong itu ya. Tentang apa itu? Itu menarik banget. Tentang apa tuh, Kak? Kira-kira boleh Evaluasi jelasin kebijakan publik. Wah, itu teori dari dekan FISIP kita sendiri Betul, ya, Pak Leo. Betul. Wah, keren banget. Itu jadi favorit tuh sama kakaknya. Betul, karena Teori favorit. ada beberapa yang emang pembaharuan dari teori tersebut gitu, dari teori-teori sebelumnya. Jadi kita lebih bisa memahami lah gitu. Sebenarnya nggak memahami ya, maksudnya lebih pengen tahu lebih jauh aja gitu. Iya, dari teori Bapak Leo Agustino juga kebetulan mengenai evaluasi kebijakan publik kan. Dalam deskripsi nanti kita akan banyak membahas mengenai evaluasi gitu. Beberapa topik dari teman-teman juga mungkin ada yang implementasi, ada yang strategi dan lain sebagainya. Tapi evaluasi juga akan banyak gitu. Deskripsi administrasi publik itu sendiri, dan banyak juga yang menggunakan teori Pak Leo ini gitu. Karena lebih up to date seperti itu. Karena kita kan kalau misalkan membuat skripsi atau tugas akhir, kita harus menggunakan teori-teori yang lebih update gitu tuh. Kayak dosen tuh selalu kayak, ayo teorinya yang baru dong, teorinya yang lebih kekinian dong. Dan teori dari Pak Leo itu cukup membantu kita gitu untuk mengerjakan penelitian-penelitian kita dengan teori yang lebih baru seperti itu. Oh iya, kalau teori Laswell sih udah sering banget digunain. FYI ya, Kak, jadi di Kom tuh ada teori favorit namanya teori Laswell. Itu kayak udah dipakai di banyak banget gitu. Berarti emang bisa nih teori Paleo ya di AP itu menjadi salah satu favorit mahasiswa AP. Oke, pertanyaan selanjutnya. Emang benar kalau ada yang bingung soal siapa nama kepala daerah, mahasiswa AP pasti selalu up to date? True or false? True. Wah, aku nggak expect loh. Kirain aku false. Berarti emang pada hafal banget atau update banget tuh tentang kepala daerah yang sekarang? Harus, karena kita juga kan belajar organisasi publik ya. Bagaimana memahami sebuah organisasi. Ya, organisasi publik tersebut kan kepala daerah, maksudnya gubernur tersebut kan termasuk dalam organisasi publik gitu. Jadi kita harus lebih tahu loh, maksudnya apapun permasalahan yang terjadi hari ini, misalkan kalau kita pun nggak tahu background dari kepala daerahnya itu bagaimana gitu, karena kita harus melihat kepala daerah, apalagi sekarang kan zamannya ya tahu lah. Iya ya, berarti emang sebagai mahasiswa harus melek politik juga gitu ya, harus cari tahu juga kayak calon-calon kepala daerah yang akan dipilih, karena itu juga mempengaruhi gimana daerah itu nantinya gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Emang benar mata kuliah jurusan AP dan IP itu cukup berkesinambungan, atau katanya ada yang bilang MK-nya mirip-mirip? True or false? False. Wow, berarti itu beda jauh tuh. Bisa dijelasin nggak, Kak? Oke. Di administrasi publik itu sendiri kan kita
cakupannya juga luas ya. Cuman kita mungkin bisa mengkategorikan ada 4, yaitu yang pertama organisasi dan manajemen publik. Terus juga kita akan belajar tentang keuangan publik kayak PAD, pajak, dan lain sebagainya. Kita juga akan belajar nanti mengenai administrasi pembangunan, dan kita juga tentunya akan belajar mengenai kebijakan publik itu sendiri. Jadi akan sangat banyak sekali teori yang akan kita pelajari ketika kita masuk administrasi publik. Nah, setahu saya kalau di IP ya, mungkin teman-teman IP nanti akan bisa bantu koreksi gitu. Komen-komen ya guys kalau ini. Nah ya, kalau di IP itu kita belajar bagaimana melihat hubungan pemerintah dengan yang di pemerintah gitu. Bagaimana pemerintah melihat kaum marginal, bagaimana pemerintah melihat isu gender seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, kita di AP juga tetap mempelajari hal yang sama gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda seperti itu untuk IP dan AP. Oke, berarti emang beda ya. AP dan IP itu sebenarnya mata kuliahnya mungkin ada yang sama karena itu dalam rumpun FISIP kali ya, yang sama gitu ya. Jadi emang semua FISIP tuh dapat, cuman untuk kayak implikasinya itu beda-beda gitu ya, mata kuliah dan pembelajarannya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Emang benar birokrasi adalah topik obrolan favorit mahasiswa administrasi publik? True or false? True. Wow, berarti hari-hari ngomongin birokrasi apa gimana tuh? Gimana tuh, Bayu? Sebenarnya kita sebagai mahasiswa apa ya, kalau ngomongin birokrasi itu kita udah ngerti lah. Maksudnya bukannya sombong atau apa ya, karena kita juga kalau misalkan sebuah penelitian nggak jauh-jauh ke dinas, nggak jauh-jauh ke bagian yang emang organisasi publik tersebut lah untuk menempatkan perihal, karena menempatkan surat untuk mencari data kan sebuah birokrasi ya. Nah itu kita udah mainan kita sehari-hari, maksudnya bukan sehari-hari ya, kayak misalkan kalau misalkan ada tugas ya nggak jauh-jauh larinya ke situ gitu. Oke, berarti emang udah lekat banget ya dengan birokrasi. Makanan Betul. sehari-harinya apa adalah birokrasi itu true gitu. Oke, mungkin kita udah ngebahas banyak banget nih hari ini. Dan kita juga udah sempat ngomongin tentang temu admin, ngomongin tentang penghargaan best paper and best presentation, ngomongin tentang AP juga gitu ya. Nah, tadi sempat true or false juga gamenya. Sumpah aku gak expect sih kalau ada jawaban kayak gitu. Kirain aku true, ternyata false. Kirain aku false. Oke, nah setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang temu admin, tentang mahasiswa administrasi publik gitu ya, boleh nggak Kak kasih closing statement, mungkin bisa diselipin semacam motivasi gitu ya untuk sobat FISIP sekalian supaya bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya di sini, boleh? Oke, mungkin terakhir ya, aku mau bilang sesuatu yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Mungkin kesimpulan dari podcast ini karena kita ngebahas temu admin, ngebahas dari ATP-nya juga di FISIP bagaimana. Mungkin teman-teman nanti bakal bisa merasakan hal-hal yang emang perlu kalian rasakan gitu di temu admin tersebut. Mungkin bisa tambahan dari Garin seperti itu. Iya, pokoknya nanti kalau ada open recruitment temu admin, jangan lupa daftar ya teman-teman. Stay tune aja terus di IG-nya Hima ya Kak, karena bakal di-share di situ, dan pokoknya jangan lupa daftar, seru banget. Iya nggak Kak? Betul. Nah, tahun 2025 kita temu admin kemana sih Kak? Kemana tuh? Ya? Ke Kota Malang, pokoknya univ terkenal di Wow, Malang. UB bukan sih? Wah, nanti aja. ya, nanti di-spill di IG-nya Hima AP ya, Hima AP dulu. Jangan lupa follow Iya. ya teman-teman. Ya, jangan lupa di-follow juga, apalagi kalau mahasiswa AP ada yang nggak follow IG Himanya itu keterlaluan, ya nggak sih? Oke, mungkin segitu aja untuk sesi podcastnya. Nah, oke, mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa saksikan terus podcast Posesif, podcast seru anak FISIP hanya di FISIP Untirta. See you guys.